Assalamualaikum. Adik-adik yang dirahmati Allah, kali ini Paman akan membacakan kelanjutan cerita serial Menanti Masa Balik bagian ke-7 yang berjudul Apa Itu Mahram? Cerita ini diambil dari buku Menanti Masa Balik, mengenalkan apa itu balik, siapa mahram dan yang bukan mahram. Disajikan dalam cerita sehari-hari. Buah karya Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dan Muammar Abdullah At-Tamimi. Untuk adik-adik yang ingin membacanya langsung, bisa adik-adik beli bukunya di toko-toko buku terdekat di kota adik-adik. Yuk, sekarang kita simak ceritanya. Apa itu mahram? Hari Jumat adalah hari raya umat Islam karena umat Islam beramai-ramai pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Hari Jumat juga dimanfaatkan Pak Hamzah untuk mengundang keluarga Pak Faiz dan Bu Intan, orang tua Lukman. Lukman dan adiknya Laila juga ikut makan siang di rumah Pak Hamzah. Pak Faiz itu kakak Bu Aminah, istri Pak Hamzah, dan ibunya Ahmad. Jadi mereka masih satu keluarga. Pak Hamzah dan Pak Faiz, Ahmad dan Lukman melaksanakan sholat Jumat di masjid. Sementara itu, Bu Aminah, Bu Intan, Kak Faizah, Aisyah dan Laila sholat zuhur di rumah sambil menyiapkan makan siang. Selesai sholat Jumat, mereka segera kembali ke rumah. Ahmad dan Lukman berjalan cepat sekali, sehingga meninggalkan Pak Hamzah dan Pak Faiz. Assalamualaikum. Ahmad mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab Kak Faizah. Ahmad, Lukman, kok sudah pulang? Mana ayah dan paman Faiz? Tanya Kak Faizah. Di belakang, Kak. Tadi kami jalan terburu-buru karena kami sudah lapar, jawab Ahmad sambil mengusap perutnya. Ahmad dan Lukman segera masuk ke ruang tengah untuk makan. Eits, sebentar, kata Kak Faizah yang tiba-tiba menahan mereka. Ada apa, Kak? Kenapa kami tidak boleh makan duluan? Protes Ahmad. Kak Faizah masuk ke ruang tengah lalu berkata, Aisyah dan Laila, pakai jilbab kalian. Ada Ahmad dan Lukman mau masuk. Aisyah dan Laila pun mengenakan hijab mereka. Setelah itu, Kak Faizah baru mengizinkan Ahmad dan Lukman untuk masuk ke ruang tengah. Ahmad dan Lukman segera duduk di meja makan. Tak lama kemudian, Pak Hamzah dan Pak Faiz pun datang. Mereka segera makan siang bersama. Dengan membaca basmalah, mereka pun makan dengan lahap. Alhamdulillah, acara makan siang sudah selesai. Ahmad dan Lukman mengobrol dengan Pak Hamzah dan Pak Faiz di ruang tamu. Sementara itu, Bu Aminah, Bu Intan, Kak Faizah, Aisyah dan Laila mengobrol di ruang tengah. Tak lama kemudian, Pak Faiz dan keluarganya pun berpamitan untuk pulang. Aisyah dan Kak Faizah membantu ibu merapikan piring. Tiba-tiba, Ahmad bertanya kepada ayahnya, Ayah, kenapa tadi waktu Ahmad dan Lukman mau masuk ke ruang tengah, Kak Faizah menyuruh Aisyah dan Laila memakai jilbab dulu? Oh, soal itu. Jadi begini Ahmad, ada yang namanya mahram dan bukan mahram. Kita semua, ayah, ibu, Kak Faizah, Aisyah, dan Ahmad punya mahram masing-masing. Mahram itu artinya semua orang yang haram untuk dinikahi karena keturunan, saudara sepersusuan, dan pernikahan. Karena itulah, Kak Faizah tadi meminta Aisyah dan Laila untuk memakai jilbab supaya tidak kelihatan oleh Ahmad dan Lukman. Kenapa? Karena Ahmad bukanlah mahram bagi Laila dan Lukman bukanlah mahram bagi Aisyah, kata ayah. Ayah, Aisyah boleh membuka jilbab di depan Ahmad? Tanya Aisyah. Boleh, kalau Aisyah atau Kak Faizah membuka jilbab di depan Ahmad, ayah atau Om Faiz, itu boleh, jawab ayah. Om Faiz, kok boleh ya? Ahmad merasa bingung.
Om Faiz itu kakaknya ibu. Jadi Om Faiz itu mahram bagi Aisyah dan Kak Faizah. Perhatikan gambar ini ya, agar Aisyah dan Ahmad mengerti. Coba perhatikan. Untuk warna hijau itu mahramnya Ahmad. Sedangkan yang warna biru itu bukan mahramnya Ahmad. Baik, kita lihat. Yang berwarna biru adalah Ibu Intan atau Bibi Ahmad dan Laila, sepupu Ahmad. Lalu, bagaimana dengan Aisyah? Kita lihat juga, yang hijau itu adalah mahramnya Aisyah, sedangkan yang biru bukan mahram Aisyah. Yuk kita perhatikan. Yang berwarna biru adalah Lukman, yaitu sepupu Aisyah. Berarti Lukman bukanlah mahram Aisyah. Kepada selain mahram, kita harus memakai jilbab. Kita juga dilarang untuk bersalaman dengan orang yang bukan mahram kita. Jelas ayah. Sudah mengerti? Tanya ayah. Alhamdulillah, mengerti ayah, ucap Ahmad dan Aisyah sambil menganggukkan kepala. Mulai sekarang, Aisyah harus tahu, ya. Di depan siapa-siapa saja, Aisyah harus berjilbab atau berhijab, kata ayah. Aisyah pun menganggukkan kepala. Baik, sampai di sini dulu adik-adik. Nantikan ya, kelanjutan dari cerita serial Menanti Masa Balik, bagian selanjutnya. Di channel Lewat Cerita. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.